Oke teman-teman, malam kembali lagi ya di channel YouTube saya. Eh, karena udah lama saya nggak posting video lagi, eh, jadi agak kaku. Nah, kita mau ngebahas apa sekarang? Maksudnya bukan kaku mau ngebahas apa sih? Maksudnya saya jadi agak kaku untuk berkata-kata ya, seperti itu ya teman-teman. Nah sebenarnya untuk channel YouTube saya ini kemana aja? Jadi selama ini saya lagi absen dulu untuk untuk upload channel YouTube terkait dengan toko saya, karena beberapa bulan kebelakang ini saya sedang sibuk ya, sibuk untuk tes CPNS, kemudian pengurusan berkas, administrasi, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah saat ini saya sudah sudah lolos di tahap SKD dan SKB. Untuk pemberkasan dan penetapan NIP ini sudah selesai. Untuk penetapan NIP-nya masih menunggu. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan coba berbagi bagaimana sih pengalaman atau mungkin suka dukanya waktu dulu ikut tes CPNS dan alhamdulillah bisa lolos hingga tahap akhir ya, seperti itu teman-teman. Lantas untuk toko saya gimana? Untuk toko saya masih tetap beroperasional. Mungkin nanti akan dilanjutin oleh istri ya. Kalau mungkin perlu karyawan, nanti saya akan coba tambah karyawan. Kalau mungkin ada dana, nanti akan saya tambahin lagi untuk alat-alat cetaknya, seperti itu. Nah kemarin saya sempat scroll juga, ada beberapa teman kita yang berkunjung ke channel YouTube saya itu menanyakan terkait dengan hasil cetak ya, warna hitam putih antara printer Canon dan Epson ya. Nah kebetulan di depan saya ini sudah ada hasil cetaknya. Jadi karena saya tidak punya printer Epson, jadi saya ikut numpang cetak di tokonya saudara saya ya teman-teman. Nah jadi terkait dengan pertanyaannya, maaf ini baru sempat saya upload videonya dan kira-kira pertanyaannya begitu ya. Jadi bagaimana sih rasanya cetak dengan printer Canon G570, Canon G1010 dan Epson. Sebentar, ini hasil cetak, ditunggu ya. Ini hasil cetak dari Epson L3210 ya teman-teman. Nah seperti itu, karena untuk menyingkat waktu dan juga saya tidak punya printer Epsonnya, tapi saya numpang cetak di tokonya saudara saya. Jadi saya sudah siapkan 3 sampel gambarnya ya, yang sudah di print seperti itu. Nah jadi untuk gambar aslinya seperti itu, bisa dilihat ya di pojok kiri paling atas, sampel gambar yang saya gunakan, warnanya monokrom ya, hitam putih. Dan untuk kertas yang saya pakai yaitu kertas foto ukuran 4x6 inci Canon glossy photo paper dengan keterangan everyday use ya. Jadi untuk spesifikasinya kira-kira gramasinya 210 gram per meter persegi, ukurannya 10x15 cm dan isiannya ada 100 lembar. Kalau teman-teman yang bertanya saya dapat kertas ini dari mana, saya beli dari toko yang mungkin jual produknya si Datascript ya. Dulu saya pernah beli di Datascriptnya, tapi waktu itu kosong stoknya, jadi saya beli di toko online yang
saya yakin dan mungkin saya pastikan dia jual juga produk data scriptnya, karena saya lihat di beberapa produk yang dia posting itu ada jual produk-produknya Canon dan juga produk-produk dari brand lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk karakteristik dari kertas foto ini sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Jadi perbedaan kualitas cetak dan warna antara Canon Glossy Photo Paper yang everyday use dengan Canon Glossy Photo Paper Plus yang 2 ya, itu sudah saya singgung sedikit terkait dengan perbedaan kualitas hasil cetak dan juga bentukan kertasnya seperti itu ya teman-teman. Nah dulu untuk kertas ini kalau harganya nggak naik ya, dulu itu saya beli sekitar 55.000, isinya 100 lembar. Kalau gak salah ya, antara 55.000 sampai 60.000, isinya ini ada 100 lembar ya teman-teman. Kalau ada yang 20 lembar itu ada juga, tapi harganya lebih mahal. Jadi kalau untuk kertas yang kayak gini, kalau kalian berminat itu lebih baik ambil yang ukuran yang jumlahnya 100 lembarnya ya, karena jauh lebih murah harganya. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman. Nah jadi ini untuk gambar aslinya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat karena memang ini untuk komputer saya bukan komputer yang khusus istilahnya menampilkan warna dengan akurat ya, tapi kalau untuk warna sih di layar layar monitor ya seperti itu ya teman-teman. Dan disclaimer juga, karena saya bukan seorang fotografer profesional dan juga pencetak foto yang pro, jadi ini saya berikan gambaran bagaimana hasil cetak untuk ukuran orang awam ya, atau penggunaan sehari-hari seperti itu, yang tentunya dalam hal ini masih punya nilai atau layak jual juga. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke, untuk gambarnya bisa diperhatikan ya, ini untuk ukurannya 1920 kali 1200 pixel ya, ukurannya 998,6 KB. Nah kira-kira untuk warnanya coba diamati ya teman-teman, untuk warnanya kira-kira seperti itu. Nah kemudian untuk di bawahnya berderet dari kiri ke kanan itu adalah hasil cetak dengan 3 printer yang berbeda dari 2 brand. Brandnya ada Canon dan juga ada Epson ya. Jadi dalam hal ini saya tidak membandingkan antara kelebihan dan kelemahan dari masing-masing printer secara detail. Jadi mungkin nanti kalau sempat di sambil berjalan itu akan saya coba jelaskan sedikit ya. Untuk hasil cetakan ini saya tidak disupport dari 2 brand tersebut. Jadi ini murni dari dari hasil coba-coba saya sebagai pengguna biasa atau sebagai pengguna awam ya. Oke, yang pertama foto paling kiri ini hasil cetakan dari kertas yang sama semuanya kiri ke kanan. Yang paling kiri ini gambar yang pertama itu saya cetak dengan printer Canon G1010 ya. Untuk settingannya sudah disesuaikan sesuai dengan profil kertas, yaitu Canon Glossy Photo Paper. Ini saya set ke high quality dan juga pengaturan profil kertasnya yang sesuai. Kita lihat ya teman-teman, untuk hasil cetaknya seperti ini, dan maaf kalau warnanya mungkin terdistorsi ya, karena toko kita lampunya kurang terang seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti ini. Ini bisa diamati ya. Untuk perbedaan warnanya jauh untuk yang hasil di monitor dan hasil cetakannya. Nah kalau diperhatikan ya teman-teman, ini mungkin tidak begitu kelihatan kalau di kamera.
Tapi kalau diamati secara langsung itu terlihat ya perbedaannya. Jadi untuk yang hasil cetakan dari Canon G1010 ini dia condong ke warna ungu ya, condong ke warna ungu dan warnanya sangat tidak akurat. Kenapa? Karena seperti yang sempat saya singgung di video sebelumnya, kalau Canon G1010 itu memang kegunaannya lebih ke dokumen di kertas HVS ya, atau plain paper, jadi bukan untuk di kertas foto. Jadi karena sifatnya dia itu tinta hitamnya pigmen dan 3 tinta lainnya itu warna dye atau yang berbasis air, kalau yang sepengetahuan saya, maka untuk menghasilkan warna hitam dia tidak akan mencetak dengan tinta pigmen seharusnya. Mungkin ada yang keluar sedikit, tapi itu lebih ke pencampuran 3 warna, biru, kuning, dan juga magenta ya, atau pink seperti itu. Nah jadi gambarannya kira-kira seperti ini, jadi agak lebih ke ungu ya. Sebenarnya ini bukan hitam yang benar-benar hitam ya, karena memang seharusnya tidak keluar warna hitamnya seperti itu. Untuk pembuktiannya coba kita lihat, ini saya sudah tandai ya, ini memang hasil cetak dari Canon G1010. Nah karena untuk 2 gambar yang ini hampir mirip, jadi kalau saya tadi lupa yang antara yang Epson atau yang Canon, tapi kalau saya lihat dari dari profil warnanya, kemungkinan yang sebelah paling kanan itu yang hasil cetakan Canon ya. Coba kita lihat bentar. Oh ya, ini hasil cetakan dari Canon G570. Oke, untuk yang cetakan dari G1010 kita taruh dulu ya teman-teman. Nah jadi saya coba bahas dari Canonnya lagi supaya lebih jelas perbandingannya dengan yang si Epson ya. Nah oke, yang hasil cetak dari Canon G570 seperti ini teman-teman. Memang sih kalau dilihat dari warna di monitor dan juga hasil cetakan itu agak berbeda, seperti yang sudah saya coba singgung sebelumnya. Karena kalau beda kertas yang dipakai dengan printer Canon itu nanti hasil cetak warnanya itu beda juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau yang Canon Glossy Photo Paper itu mungkin lebih ke warna kuning, tapi kalau ke Canon yang satunya lagi itu lebih mendekati sih harusnya warnanya ya, karena saya belum ada stoknya lagi untuk kertas photo paper yang satunya. Jadi saya pakai yang ada ya. Sebenarnya saya mau ganti lagi ke kertas foto yang itu, cuma ini saya kebetulan lagi ngabisin stok yang lamanya dulu seperti itu. Nah oke, ini untuk hasil cetakan dari printer Canon 6 warna ya, 6 tinta dengan warna hitam, abu-abu, merah, magenta, biru, dan juga kuning ya, seperti itu. Nah jadi untuk warna hitamnya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk warna hitamnya dia mengeluarkan warna hitam seperti itu, dan untuk gradasinya kira-kira seperti itu untuk hasil cetakan hitam putih. Untuk warna dengan monitor itu berbeda ya, mungkin ini karena dari kertasnya juga yang berbeda, maaf. Kira-kira seperti itu untuk selebihnya. Dan yang terakhir ini kita bahas dari hasil cetak Epson L3210. Nah untuk hasil cetaknya ini saya ambil dengan profil high quality, borderless, ukuran yang disesuaikan dengan ukuran kertasnya, dan pilihan di aplikasi Epsonnya itu yang ada di komputer tokonya saudara saya itu di setting ke glossy photo paper ya, bukan yang pilihan untuk Epson paper. Jadi yang tidak ada brandnya seperti itu. Nah untuk hasilnya seperti ini dengan yang ada di monitor. Jadi dia
apa ya, agak lebih ke ungu ya sebenarnya untuk mungkin gradasinya atau gimana saya kurang begitu paham. Jadi kira-kira ya seperti inilah untuk hasil cetakan dari Epson L3210 ya. Epson L3210 itu tipe printer ink tank dari Epson, 4 tinta ya, 4 warna tinta, tipenya adalah dye. Sedangkan yang Canon G570 ini 6 tinta dengan tipe dye. Jadi untuk reproduksi warna di kertas hasil cetaknya seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk yang atas sampel picture yang terlihat di monitor, yang sebelah kiri di Canon G570 dan yang di sebelah kanan Epson L3210 ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan hasil cetak aslinya yang dipegang ini saya tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau saya sih lihatnya itu lebih apa ya namanya, hitamnya lebih pekat yang si Canon ya. Sedangkan untuk yang di Epson dia warna hitam keluar juga, tapi kayak ada antara apa namanya, warna lainnya, mungkin untuk gradasi abu-abunya ya, saya kurang paham. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengerti terkait dengan perbandingan printer ini, coba tolong komen di bawah. Jadi kita hanya coba menjelaskan hasil cetak dari masing-masing foto printer, masing-masing hasil cetak dari masing-masing printer ya. Nah, kalau ada yang keliru ini mohon dikoreksi. Untuk perbandingan lainnya seperti itu nanti akan saya buat video terpisah untuk gambar yang memiliki warna yang banyak ya, bukan hanya yang hitam putih saja. Karena kalau saya gabung dengan perbandingan foto warna banyak, mungkin videonya akan lebih panjang ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau di kamera untuk hasil cetak fotonya mungkin nampak apa ya, nampak masing-masing oke. Kembali lagi karena di sini ada apa namanya, istilahnya andil dari pencahayaan lampu. Tapi kalau kalian pegang dan amati sendiri, itu memang ada perbedaan yang nyata antara hasil cetak dari printer 4 warna, 6 warna, dan juga 4 warna tapi yang satunya tipe pigmen seperti itu. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman. Nah, jadi untuk hasil cetaknya bagaimana? Nah, kita bisa dilihat untuk yang Canon ini masih ada sedikit bekas gerigi-geriginya, bekas rollernya ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat yang dari G570 ini itu tidak begitu nyata ya hasil gerigi-geriginya itu. Tapi kalau kertasnya diganti, dia gerigi-geriginya hampir tidak ada ya. Meskipun sih memang masih ada kalau dilihat dari dekat dengan kertas foto yang lebih tebal seperti itu. Untuk yang ini Epson L3210. Epson L3210 dia untuk hasil cetaknya seperti ini. Nampak geriginya ya agak lumayan jelas, membentang secara horizontal dari atas. Sedangkan untuk yang si Canon ini sebentar ya, ini kalau dikenakan cahaya ini masih ada juga tapi tidak sejelas yang si Epson ya. Ini dengan kertas yang lebih tipis seperti itu. Untuk yang Canon G1010 ini sama juga ada geriginya, mungkin hampir setara dengan si Epson G570 ya. Jadi
apa istilahnya, walaupun terlihat tapi tidak semencolok yang si Epson L3210. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kiranya cukup. Silakan untuk video terakhir bisa diamati perbandingannya antara gambar asli kemudian hasil cetaknya. Dan maaf sekali lagi karena memang stok kertasnya habis, jadi saya tidak menggunakan kertas yang kualitasnya ya tengah-tengah ya, yang tengah-tengah. Sebenarnya untuk kertas foto itu berpengaruh juga. Saya pernah coba menggunakan kertas foto yang murah itu untuk hasil droplet atau tetesan warna tintanya itu kurang begitu bagus ya. Jadi gambarnya meskipun padat tapi dia kayak bercak-bercak, gambarnya dengan resolusi yang kurang baik seperti itu sih teman-teman. Tapi kalau diganti dengan kertas yang lebih bagus, hasilnya sih harusnya bagus. Kalau mungkin dengan kertas yang biasa saja diganti settingan di printernya, itu juga bisa mempengaruhi hasil ya. Mungkin yang kertasnya harusnya glossy dipakai yang glossy premium, itu mungkin bisa, seharusnya sih bisa mempengaruhi hasil cetaknya juga. Tinggal kita pintar-pintar memilih settingan ya teman-teman. Tapi kalau memang masih satu brand sih sebaiknya disesuaikan saja dengan tipe kertasnya. Oke, yang ada pertanyaan bisa tinggalkan di bawah, dan kalau penjelasan saya ada yang keliru ini mohon maaf, karena kembali lagi saya tidak pro ya dalam hal percetakan ini seperti itu. Jadi untuk video selanjutnya saya akan upload insyaallah untuk video tutorial lolos seleksi CPNS ya, dan alhamdulillah saya lolos sampai tahap akhir di seleksi CPNS tahun 2024 ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya. Selamat malam ya, selamat beraktivitas, bye.